Kebetulan sudah purna di suatu perusahaan BUMN ya, yang mana saya harus terus berkarya. Nah, berkarya ini juga mendidik keluarga, terutama anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk mencari seorang yang inspiratif, semoga memberikan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Robi dari Sidoarjo. Oh iya, saya Pak Sinten? Agus. Pak Agus, iya. Dari Surabaya tentunya. Surabaya, ya. iya. Kita di tengah kota Surabaya. Iya. Pak Agus, ini mohonlah untuk panjenengan berkenan menceritakan mengapa kok beternak sapi gitu. Apakah ada tujuan apa gitu loh Pak? Apakah hanya sekedar mengisi waktu luang atau memang ada tujuan yang lain begitu Pak kira-kira? Ya begini Pak, karena kan kami kebetulan sudah purna di suatu perusahaan BUMN ya, yang mana saya harus terus berkarya. Nah, berkarya ini juga mendidik keluarga, terutama anak saya, supaya ikut berkarya juga. Artinya di usia yang sudah masuk masa purna harus tetap produktif. Iya, betul ya. Harus tetap produktif. Ya. Berarti memang selain berkarya, apalagi Pak kira-kira Pak? Ingin mengajarkan anak tentang apa itu tadi katanya? Ya, tentang ini bagaimana kita berkarya dalam hal bisnis ya. Nah, termasuk pemeliharaan ternak ini kan juga bisa ke arah bisnis juga. Iya, iya. Ke arah bisnis juga. Karena kami juga kebetulan sudah selesai ikut di proyek perusahaan juga, dan juga alhamdulillah dari karya ini ternak ini juga anak-anak bisa melanjutkan dengan semangat begitu. Gitu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu berapa tahun Pak ketika kerja di BUMN itu Pak? Saya bekerja di BUMN itu 38,3. Waduh, kawak sekali ternyata Iya. ya. Kawak sekali. Gitu. Dan saya di bidang engineering. Oh, di bidang engineering. Iya, bidang engineering. Jadi ya sedikit banyak ada tekniknya lah untuk ternak ini. Karena berangkatnya dari engineering, Iya. lalu purna, Iya. sekarang beternak sapi, berarti mengenoli lagi Pak? Iya. Mengawali lagi ya? Mengawali lagi. Apakah tidak capek Pak? Ya itu tadi didukung sama anak-anak itu. Anaknya mensupport. Iya, anaknya mensupport. Iya. Jadi akhirnya jenengan semangat Iya. gitu Pak ya? Karena kalau sudah purna, kalau tidak ada kegiatan ngelukro kan kesehatan ini juga terganggu ya. Nggih. Berarti memang juga salah satunya tadi kan ingin mengajarkan kepada anak gitu loh. Iya. Karena nanti peternak ini larinya nanti juga akan ke bisnis Iya, gitu Pak ya. iya. Tapi dari sekian pengalaman jenengan semasa di BUMN dulu dibandingkan dengan peternak ya, itu kira-kira itu lebih apa Pak? Apakah lebih nyaman ketika beternak atau lebih anteng di BUMN Pak? Menurut Bapak? Yang jelas tanggung jawabnya itu berbeda. Tanggung jawabnya berbeda. Kalau di perusahaan kan tanggung jawabnya sudah jelas. Dapat perintah melaksanakan ini itu sudah jelas. Ya. Ya, kalau
kita beternak ini kan apa namanya seperti air mengalir itu. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Misalnya supaya ternak ini bisa tetap sehat, tetap apa namanya gemuk dan juga di pasaran itu laku lah. Itu kan termasuk tantangan buat kita. Oh, bapaknya berarti suka tantangan, Pak ya? Ya begitu. Soalnya kan memang Pak, seperti kata panjenengan tadi, awalnya dari engineering lalu masuk ke dunia peternakan itu kan memang agak jauh gitu loh Pak maksudnya. Tapi memang begini Pak, ada satu hal lagi lah yang ingin kita tanyakan gitu. Kalau boleh tahu Pak, ini beternak sapi ini sudah berapa tahun ini Pak? Ini kan awalnya kita kambing Pak. Awalnya kambing untuk lebih kan dari segi tenaga itu juga sama-sama perlu semangatnya juga. Jadi kita beralih ke sapi. Itu sekitar beralih apa juga berkembang. Apakah kambing juga, sapi juga? Kambingnya akhirnya yang kedua gitu loh. Oh, malah yang utama yang sapi sekarang. Yang sapi ya. Gitu. Itu sekitar 2016. Iya, mulai 2016. Saya pensiun kan 2018. Jadi mendekati pensiun ini kita sudah siap-siap untuk ini mencari kegiatan apa yang sesuai gitu loh. Untuk saat ini Pak, targetnya gimana Pak? Apakah nanti sapi-sapi panjenengan ini dipotong di pasaran atau hanya untuk menyediakan sapi kurban? Ini ada dua Pak. Di samping kita menyiapkan untuk korban, juga menyiapkan untuk pedaging Pak. Pedaging, karena kita kan sifatnya sifatnya tidak berternak dari awal gitu loh, sudah bakalan gitu. Oh, berarti artinya fokusnya ke penggemukan. Iya, penggemukan. Penggemukan. Tapi namanya pegawai Pak ya. Iya. Lalu jadi istilahnya begitu peternak. Ini kan tentunya sapi itu kan ada yang sakit, ada yang mungkin ada kendala-kendala yang di luar perhitungan kita. Bagaimana Bapak menyikapi itu? Kita sudah ada kerjasama dengan dokter hewan. Pada saat ada yang sakit, itu kita bisa memanggil dokter hewan. Seperti kemarin itu juga ada memanggil dokter hewan untuk dilakukan penyuntikan, gitu. Berarti memang istilahnya sudah ada kemitraan begitu ya, jalinan, rekanan lah. Kalau sapinya sedang sakit, cepat-cepat menghubungi Pak Mantri atau dokter hewan. Gitu. Ada satu lagi Pak, terakhir ini ya, yang ingin kami tanyakan. Ini kan di tengah kota Surabaya Pak. Potensinya metropolitan itu kan bisnisnya biasanya kan bisnis kuliner atau apa. Ini mengapa kok malah memilih peternakan sapi? Gitu loh. Padahal Surabaya ini waduh potensi bisnisnya itu luar biasa. Apakah ini menjamin Pak kira-kira? Apakah kedepannya ini bisa menguntungkan? Kira-kira gitu Pak. Ya karena bisnis itu kan macam-macam Pak ya. Berarti tetap intinya bisnis gitu. Iya. Jadi bagaimana kita mengolah jenis bisnis ini. Karena kan ini kan tergantung dari semangat menyikapi kita sendiri Pak. Dari tadi saya dengar itu semangat gitu. Padahal sudah nyun sewu usianya berapa Pak? 58 tahun. Semangat. Kalau yang muda-muda nggak semangat itu malah gimana gitu. Isin sama bapaknya gitu loh. Tapi ini nanti Pak ya, juga sambil mengajari putranya. Gandengan lah begitu ya. Kalau boleh tahu Pak, pernah paling banyak itu berapa ekor terjual? Terjual kemarin itu 25 Pak. 25 ekor ya. Itu yang paling atas harga berapa Pak?
30 Gede berarti, Pak. 34 kalau nggak salah itu. Gede, Pak, Iya. ya. 34 juta ya. Iya. Tapi apakah memang biasanya di harga segitu, Pak? Kalau laku-lakunya Itu pembelinya tertentu Pak dengan harga segitu. Tertentu. Tapi kalau melihat teman-temannya Bapak yang dulu satu kantor mungkin bisa jadi Pak ya, sasaran pasarnya gitu loh maksudnya. Ya alhamdulillah 2 tahun dari Serikat Pekerja ya, itu membeli ke Jenengan? Iya saya 2 tahun, 2 ekor. Saya rasa itu Pak. Okay. Terima kasih banyak, semoga sama-sama menginspirasi. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada sepatah atau 2 kata pesan untuk teman-teman semua supaya semangat begitu Pak ketika beternak begitu. Monggo Pak. Ya terima kasih. Karena kita itu sudah seperti saya ini kan sudah purna, jadi perlu kegiatan ini jangan sampai berhenti, karena kegiatan kita kalau tidak berhenti itu adalah perpikiran kita itu akan mempengaruhi kehidupan, kita. Dan juga kami berusaha ini juga untuk keluarga, untuk anak-anak supaya mereka memberikan untuk memberi motivasi kepada mereka, kepada anak-anak muda seperti saya ini kan hanya mendukung, membina, mensupport. Jadi anak-anak muda yang harus semangat. Saya kira itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya, semoga bermanfaat. Amin. Saya pamit dulu. Monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.